senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda di episode kedua dari mini series Content Marketing for Brand Growth. Setelah di episode sebelumnya kita memahami apa itu content marketing dan mengapa begitu penting. Hari ini kita akan masuk ke tahap berikutnya yang sangat fundamental namun sering diabaikan, yaitu bagaimana cara menentukan target audiens dan menyusun konten strategi yang tepat sasaran. Kenapa ini penting? Karena konten sebagus apapun, jika ditujukan kepada audiens yang tidak tepat, maka hasilnya bisa jadi nol besar. Jadi, yuk kita pelajari bersama bagaimana membuat konten yang benar-benar sampai ke hati audiens Anda. Bayangkan, Anda sedang memberikan seminar tentang pensiun kepada sekelompok mahasiswa semester kedua, atau membuat konten tutorial anti-aging untuk anak usia 15 tahun. Tentu kurang relevan, bukan? Disinilah pentingnya menentukan siapa target audiens Anda. Target audiens adalah fondasi dari semua strategi konten. Tanpa mengenali siapa yang Anda ajak bicara, konten Anda akan terdengar seperti suara yang tak pernah dijawab. Ada 3 cara menentukan target audiens. Pertama, analisis data pelanggan Anda saat ini. Coba lihat, siapa yang sudah membeli produk Anda? Siapa yang paling sering berinteraksi dengan konten Anda? Gunakan data dari Google Analytics, Insight Instagram, atau survei sederhana. Contoh, kalau 70% pembeli Anda adalah perempuan usia 30 sampai 45 tahun, tinggal di kota besar dan tertarik pada parenting, maka konten Anda sebaiknya menyesuaikan dengan gaya hidup mereka. Yang kedua, buat yang namanya customer persona. Persona adalah representasi fiktif dari audiens ideal Anda. Misalnya, namanya Dina, umurnya 29 tahun, dengan profesi freelancer desain grafis. Tujuannya ingin belajar marketing digital untuk mengembangkan personal brandingnya. Platform favorit Instagram dan YouTube. Nah, dengan persona seperti ini, konten Anda bisa lebih terarah, lebih personal, dan tentu akan lebih nyambung. Ketiga, pahami masalah dan kebutuhan mereka. Ingat, konten yang baik bukan hanya menarik, tapi menyelesaikan masalah. Bukan sekedar jadi tontonan, tapi juga jadi solusi. Ada 5 langkah cara menyusun strategi konten. Setelah tahu siapa audiens Anda, saatnya menyusun strategi konten yang relevan dan terarah. Langkah pertama, tentukan tujuan konten Anda. Apakah ingin meningkatkan awareness, menambah engagement, menghasilkan leads, atau langsung konversi ke penjualan? Tujuan berbeda, jenis kontennya pun berbeda. Bila awareness, tujuannya buat video inspiratif.
Untuk engagement, buat konten interaktif. Untuk sales, gunakan testimoni dan review. Langkah kedua, pilih format konten yang sesuai. Jika audiens Anda remaja atau Gen Z, mereka akan lebih menyukai konten video pendek di TikTok atau Instagram Reels. Kalau audiens Anda profesional, lebih cocok podcast, artikel blog, atau konten edukasi panjang. Langkah ketiga, pilih channel distribusi. Tanyakan, di mana mereka aktif? YouTube, Instagram, LinkedIn, podcast. Ingat, konten bagus tapi diunggah di tempat yang salah itu sama seperti konser yang meriah di ruangan kosong. Langkah keempat, buat konten kalender. Rencanakan konten Anda 1 bulan ke depan. Sesuaikan topik dengan momen penting, hari besar, atau tren yang sedang relevan. Langkah yang terakhir, langkah kelima, konsistensi. Jangan kejar kesempurnaan, kejar keberlanjutan. Karena branding lewat konten bukan sprint, tapi maraton. Yuk kita lihat contoh nyatanya. Netflix. Mereka menargetkan Gen Z dan milenial yang menyukai hiburan instan. Strategi kontennya, teaser series di TikTok, konten behind the scenes di Instagram, polling interaktif di Twitter. Contoh berikutnya, Tokopedia. Fokus pada pelaku UMKM dan konsumen e-commerce. Kontennya, artikel edukatif, video tutorial, dan webinar di YouTube. Satu lagi contohnya, Traveloka. Menargetkan generasi muda pecinta traveling. Kontennya, tips hemat liburan, inspirasi wisata lokal, dan konten visual destinasi impian. Sahabat Ayu yang luar biasa, menentukan target audiens dan menyusun strategi konten bukan hanya urusan teknis marketing, tapi tentang mengenal manusia, memahami siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kita bisa hadir untuk membantu mereka. Buatlah konten untuk mereka, bukan untuk memuaskan ego kita sendiri. Sahabat Ayu, di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat konten yang bernilai tinggi, bukan hanya sekedar menarik. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat membangun brand yang tumbuh bersama.